Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratama dengan NIM M0312510121 dari program studi konservasi hutan Fakultas Kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja karya tulis ilmiah saya dengan judul Peran Mahasiswa Pecinta Alam dalam Edukasi Konservasi Hutan pada Masyarakat. Pendahuluan. Latar belakangnya itu, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan hutan terjadi secara signifikan akibat aktivitas manusia seperti penambangan liar, alih fungsi lahan, dan pembakaran hutan. Kerusakan ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan erosi. Sebagai generasi muda penerus bangsa, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya hutan. Mahasiswa pecinta alam adalah kelompok mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Mereka tidak hanya aktif dalam kegiatan petualangan dan eksplorasi alam, tetapi juga berperan penting dalam melakukan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih parah serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Peran mahasiswa pecinta alam dalam edukasi konservasi hutan yang sangat penting bagi mereka karena merupakan agen perubahan yang dapat menjembatani antara ilmu pengetahuan dan praktik pelestarian lingkungan di lapangan. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan aksi nyata seperti penanaman pohon, mahasiswa dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta aktif dalam menjaga hutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran mahasiswa pecinta alam dalam edukasi konservasi hutan pada masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. B. Rumusan masalah. Pengelolaan dalam dan pelestarian hutan merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius mengingat fungsi vital hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Namun, kerusakan hutan akibat deforestasi, perambahan, dan kegiatan tidak ramah lingkungan masih menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu, peran aktif berbagai pihak dalam edukasi dan konservasi hutan sangat diperlukan, termasuk peran mahasiswa pecinta alam sebagai agen perubahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: A. Bagaimana peran mahasiswa pecinta alam dalam melakukan edukasi konservasi hutan kepada masyarakat? B. Apa saja bentuk kegiatan edukasi konservasi hutan yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam? C. Bagaimana dampak edukasi yang diberikan mahasiswa alam terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan? C. Manfaat tujuan penulisan. Tujuan penulisan karya ilmiah tentang peran mahasiswa pecinta alam dalam edukasi konservasi hutan pada masyarakat biasanya meliputi beberapa hal sebagai berikut. A. Mengetahui dan menjelaskan peran aktif mahasiswa pecinta alam dalam melakukan edukasi konservasi hutan kepada masyarakat. B. Menggambarkan bentuk-bentuk kegiatan edukasi konservasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa pecinta alam dalam upaya pelestarian lingkungan. C. Menganalisis dampak dan efektivitas edukasi yang diberikan mahasiswa pecinta alam terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. D. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan tentang peran mahasiswa pecinta alam dalam edukasi konservasi hutan pada masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut.
A. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan mengenai kontribusi mahasiswa pecinta alam dalam menjaga dan melestarikan hutan melalui edukasi kepada masyarakat. B. Memberikan gambaran tentang bentuk kegiatan edukasi yang dilakukan mahasiswa pecinta alam sehingga dapat menjadi acuan atau model bagi kelompok atau organisasi lain yang ingin berkontribusi dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan yang berdampak pada perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. C. Menjadi dasar bagi pengembangan program atau kebijakan yang mendukung partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. D. Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi konservasi lingkungan dan pendidikan lingkungan hidup. Penulisan ini juga bermanfaat secara praktis untuk mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dengan mendorong peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam konservasi hutan yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekosistemnya. Dan yang slide selanjutnya itu bab 2 pembahasan. A. Peran mahasiswa pecinta alam dalam melakukan edukasi konservasi hutan kepada masyarakat. Mahasiswa pecinta alam memainkan peranan penting sebagai agen perubahan yang berperan dalam menyebarkan nilai-nilai konservasi hutan kepada masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penyambung informasi ilmiah dari kampus kepada masyarakat umum, terutama di daerah sekitar kawasan hutan. Menurut Rahayu dan Sari 2021, generasi muda khususnya mahasiswa memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk melakukan edukasi lingkungan berbasis data dan pendekatan partisipatif. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, mahasiswa pecinta alam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi menjaga ekosistem hutan. Hal ini sejalan dengan temuan pertama dan Wijaya pada tahun 2022, bahwa pendidikan lingkungan berbasis komunitas mampu membentuk perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan hutan yang lebih lestari. Dengan demikian, mahasiswa pecinta alam tidak hanya bertindak sebagai edukator, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial ekologis dalam pembangunan berkelanjutan. Bagian B. Bentuk kegiatan edukasi konservasi hutan yang dilakukan oleh mahasiswa pecinta alam. Kegiatan edukasi konservasi hutan yang dilakukan mahasiswa pecinta alam sangat beragam dan bersifat adaptif untuk menjawab permasalahan lingkungan di tingkat lokal. Menurut Lembaga Kajian Lingkungan Indonesia pada tahun 2020, metode edukasi yang efektif adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam tindakan konservatif. Kegiatan mahasiswa biasanya mencakup 1. Penyuluhan dan sosialisasi lapangan, dilakukan melalui pertemuan warga, kunjungan rumah, dan dialog lingkungan. Program seperti ini terbukti meningkatkan literasi ekologi masyarakat. Rahayu dan Sari tahun 2021. Yang kedua, workshop dan pelatihan teknik konservasi. Contohnya, pembukaan kompos, pengelolaan HHBK atau hasil hutan bukan kayu, teknik agroforestry sederhana, serta pengelolaan sampah. Menurut Pratama dan Wijaya tahun 2022 menceritakan bahwa pelatihan teknis meningkatkan kemampuan masyarakat mempraktikkan konservasi mandiri. Yang ketiga, program reboisasi dan penanaman pohon. Kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat tidak hanya memperbaiki kondisi lahan kritis, tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap kawasan hutan, menurut Sinaga et al. Tahun 2020. 4. Kampanye lingkungan berbasis media sosial. Sejak tahun 2020, metode kampanye digital menjadi salah satu strategi ampuh untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat luar dalam isu konservasi, menurut Utami dan Darmawan pada tahun 2021.
monitoring ekosistem dan penelitian lapangan. Mahasiswa terlibat dalam inventarisasi biodiversitas, pengukuran tutup lahan, hingga pemetaan potensi kerusakan hutan. Laporan KLHK tahun 2022 menegaskan bahwa keterlibatan akademisi memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. C. Bagaimana dampak edukasi yang diberikan mahasiswa pecinta alam terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat? Edukasi yang dilakukan mahasiswa pecinta alam memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat. Penelitian Sinaga et al. 2020 menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam program konservasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 40% dalam kegiatan reboisasi dan perlindungan hutan. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan edukasi juga membentuk perubahan perilaku seperti 1. Berkurangnya praktik pembakaran lahan, 2. Meningkatnya minat menanam pohon, 3. Terbentuknya kelompok sadar hutan dan lingkungan, 4. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu deforestasi. Menurut KLHK tahun 2023, program edukasi berbasis komunitas yang dipimpin mahasiswa mampu memperkuat ketahanan sosial ekologis desa sekitar hutan. Selain itu, UNESCO 2020 menegaskan bahwa pelibatan generasi muda dalam Education for Sustainable Development atau ESD secara langsung meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat dan memberikan dampak jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Penelitian ini atau penulisan ini menunjukkan bahwa mahasiswa pecinta alam berperan penting dalam edukasi konservasi hutan, terutama melalui kegiatan penyuluhan, kampanye lingkungan, dan penanaman pohon. Edukasi yang diberikan terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, kontribusi mahasiswa pecinta alam memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi. Bagian B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atau penulisan mengenai peran mahasiswa pecinta alam dalam edukasi konservasi hutan kepada masyarakat, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi di masa mendatang. Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian hutan. Yang pertama, mahasiswa pecinta alam diharapkan meningkatkan kualitas dan komunitas program edukasi konservasi hutan melalui metode yang lebih kreatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat diharapkan lebih aktif terlibat dalam setiap kegiatan pelestarian hutan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, pemerintah desa dan lembaga kehutanan perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi mahasiswa pecinta alam agar kegiatan edukasi dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Yang keempat, dukungan fasilitas dan pendanaan perlu ditingkatkan agar program edukasi dan konservasi dapat berjalan dengan lebih efektif. Terima kasih. Sekian dari presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.